Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kali ini aku akan menjelaskan tutorial bagaimana cara kita bisa melakukan praktikum secara online. Dan mungkin ini bisa menjadi salah satu solusi bagi teman-teman yang dari kemarin mungkin kebingungan gitu ya, karena belum sempat untuk melakukan praktikum secara real gitu. Dan kali ini hanya dihususkan untuk praktikum online-nya itu biologi, kimia, fisika, kemudian matematika dan bahasa Inggris gitu ya. Dan modal yang kalian butuhkan itu sederhana sih sebenarnya, yaitu laptop dan sinyal internet yang kuat. Sebenarnya bisa menggunakan handphone, tapi mungkin akan lebih nyaman dan lebih leluasa jika kita bisa menggunakan laptop gitu ya. Jadi langsung saja, teman-teman kalau sudah terkoneksi dengan internet, kalian buka Google aja, kemudian silahkan klik Amrita Edu Online Lab, gitu ya, dan kalian pilih link dengan https vlab.amrita.edu. Oh, sorry, bukan yang ini ya. Nah, yang ini amrita.olabs.edu.in ya. Jadi langsung kita klik aja. Jadi tampilannya akan seperti ini. Kalau misalkan di layar kalian itu nanti berbahasa Inggris gitu ya, terus kalian ingin menggunakan yang bahasa Indonesia, kalau misalkan kalian di pojok kanan itu ada simbol kayak Google Translate gitu ya. Nah, kalian bisa klik ini. Jadi nanti kalian dari awalnya bahasa Inggris, kalian ganti aja dengan bahasa Indonesia gitu. Maka nanti akan otomatis semuanya akan berbahasa Indonesia gitu ya. Nah, jadi tampilan awalnya akan seperti ini gitu. Jadi di sini ada fisika, kimia, biologi gitu ya. Jadi di Amrita ini selain kita bisa praktikum, kita sebenarnya juga bisa melakukan semacam ujian atau tes lah ya untuk menguji pemahaman entah dari siswa kita atau mahasiswa kita ataupun diri kita sendiri gitu. Jadi selain kita bisa eksperimen gitu ya, kita juga bisa melakukan tes di sini gitu. Jadi semacam kayak pretest lah ya. Kayak post test gitu loh ya. Nah, sebelumnya kalian itu harus registrasi dulu gitu ya. Sebenarnya bisa sih, sepertinya tidak usah registrasi gitu ya. Tapi kayaknya ada nanti beberapa percobaan yang mungkin tidak akan bisa diakses gitu. Jadi teman-teman harus registrasi dulu. Bisa sebagai guru, siswa atau sekolah. Tapi sebenarnya aku nggak tahu juga bedanya kalian login nanti sebagai guru, siswa, dan sekolah atau instansi itu akan seperti apa gitu ya, karena aku masih belum mencoba semuanya gitu. Jadi aku kemarin kalau nggak salah sebagai guru atau sebagai siswa lupa gitu ya bikin emailnya. Nanti kalian klik aja di sini dan silahkan masukkan email dan password kalian yang nantinya akan digunakan kalian untuk gabung di sini gitu ya, untuk login gitu. Kalau misalkan kalian sudah punya akunnya, kalian bisa langsung klik gabung atau login. Jadi sorry ya kayaknya agak lemot juga. Nah, munculnya akan seperti ini. Jadi kita bisa langsung saja gunakan email kita, kemudian kata sandi kita. Maka tampilannya akan seperti ini ya. Kita sudah login. Lalu kita klik home atau rumah. Maka kita akan ditampilkan bidang gitu ya, 5 bidang yang kita bisa akses eksperimennya di sini gitu. Kalau misalkan kalian mau belajar fisika, ya kalian tinggal belajar fisika, kalian klik aja fisika. Lalu nanti kita akan langsung disediakan berbagai macam percobaan gitu ya. Kalau di sini sih dibagi menjadi berapa kelas ya? Kelas 12, kelas 11, kemudian kelas 10
Berarti ada 4 kelas ya, dari mulai kelas 9 sampai kelas 12. Dan ini tuh bermacam-macam percobaannya gitu ya. Nah, ini kan lagi berbahasa Inggris nih. Jadi kalau misalkan pengen berbahasa, oh sorry, ini halaman ini tidak dapat diterjemahkan. Sebentar, pilih bahasa lain mungkin. Nah, bisa ya. Jadi kayak gitu ya teman-teman kalau misalkan pengen berbahasa Indonesia. Kelas 9 ini misalkan nih ada percobaan lonceng, kemudian apa nih? Penentuan kepadatan padat, hukum pemantulan suara gitu ya. Terus nanti kalau misalkan di kelas 10 tentang magnet, kemudian juga ada tentang cahaya, macam-macam lah pokoknya. Terus naik lagi ke kelas 11 nanti ada pengukuran sekrup, jangka sorong, apalagi tegangan permukaan. Jadi macam-macam ya teman-teman, nanti bisa pilih gitu. Jadi kalau misalkan kalian pengen mencoba yang namanya jangka sorong nih ya, jangka sorong nih dulu. Di sini juga ada teorinya gitu. Jadi seperti biasa gitu ya, kalau misalkan kita mau praktikum maka kita harus tahu teorinya gitu loh. Ya gimana ya kalau misalnya kita praktikum tapi belum tahu teorinya, nanti pasti kita akan kebingungan gitu kan. Kita di sini juga bisa mereview gitu ya, membaca teorinya terlebih dahulu. Kemudian di sini ada prosedurnya ya, ada prosedurnya. Percobaannya itu seperti apa, bahan yang dibutuhkan itu ada apa aja. Jadi prosedurnya di sini kalian bisa baca sendiri gitu ya. Cara ngukurnya bagaimana. Lalu di sini ada animasi ya. Ada animasi. Animasi ini semacam kayak video ya, kalau nggak salah video. Sebentar ya. Sorry, agak lemot nih. Animasi. Jadi ya ini tuh YouTube gitu ya. Tapi di sini berisikan tentang animasi cara mengukur dengan menggunakan jangka sorong gitu. Jadi begini ya, sorry. Jadi misalkan begini, mean scale, depth gitu. Lanjut ya. Nah baru nih kita bisa melakukan eksperimen ini di menu simulator, gitu. Di menu simulator ini kita akan disediakan gambar gitu ya, suatu bidang kotak gini gambar, di mana kita akan melakukan percobaan gitu. Nah biasanya nih ada beberapa percobaan yang dia itu ada petunjuknya gitu. Jadi di sini tuh ada semacam prosedurnya. Jadi yang pertama kalian harus klik itu apa gitu. Itu biasanya ada, tapi ada yang nggak ada gitu. Nah untuk yang ini kayaknya sih nggak ada gitu ya. Jadi ini jangka sorongnya gitu ya. Jadi ini nanti perbesaran pembacaan kita gitu. Nah, misalkan yang akan kita ukur nih, jadi jangka sorong itu bisa mengukur sebuah benda yang berbentuk lingkaran atau kotak gitu ya, atau silinder seperti ini gitu ya, atau seperti gelas seperti ini. Jadi kalau misalkan kita mau mengukur yang bentuknya lingkaran nih, kita bisa klik gitu ya, select an object. Jadi langsung diklik yang ini, maka dia akan secara otomatis akan berada di sini gitu, akan berada di daerahnya si apa sih ini sekrup gitu ya. Jangka sorong ya. Nah lalu kita bisa langsung aja nih geser ke sini, lalu kita nanti akan melakukan pembacaan gitu. Akan melakukan pembacaan. Untuk cara bacanya kalian pelajari juga di teori atau di prosedur yang tadi gitu. Nah, terus di sini ada video ya. Ada video lagi. Jadi ini animasi, bukan animasi sih, semacam contoh juga gitu ya bagaimana melakukan pengukuran secara secara menggunakan jangka sorong gitu.
Nah, barulah di sini kita bisa menggunakan post test gitu ya untuk menguji pemahaman kita gitu. Dengan menjawab soal-soal di sini gitu. Jadi sangat lengkap sekali ya menurut aku sih. Jadi kita nggak cuma belajar eksperimennya, tapi juga ada teori. Kemudian juga kita bisa melakukan post test gitu. Kalau misalkan kita mau melakukan percobaan yang lain ya, misalkan di apa ya? Ini fisika udah. Kalau misalkan di biologi nih ya, kalau di biologi nih, kita klik aja biologi di sini. Nah, di biologi itu kalian juga sama akan mendapatkan berbagai macam judul percobaan gitu ya. Kalian tinggal pilih aja mau yang mana gitu ya. Misalkan nih kalian mau mendeteksi apa nih? Mendeteksi urea ya di dalam urin misalkan atau deteksi gula dalam urin. Deteksi gula ya dalam urin. Kita langsung aja teori, prosedur silakan dibaca gitu ya animasinya langsung ke simulator. Di simulator. Nah, begini ya. Jadi bentukannya seperti ini. Jadi ini misalkan ada bunsen. Bunsen itu kayak pembakar gitu. Terus di sini sudah ada tabung reaksinya yang udah berisi sampel urin sebanyak 2 mili. Kemudian di sini juga sudah ada reagen Benedict ya. Reagen Benedict itu biasanya emang warna biru deh kayaknya. Karena dia mengandung larutan CuSO4 ya, kalau nggak keliru tuh seperti itu. Nah, kalau misalkan sebenarnya bisa sih sebenarnya ya kalau misalkan kalian meskipun tidak ada petunjuknya di sini, kalian arahkan aja kursornya di mana benda-benda itu berada gitu ya. Kalau misalkan bentuknya sudah telunjuk seperti ini, berarti itulah pertama yang akan kalian bisa klik gitu loh. Berarti ya kalian harus meneteskan Benedict ini ke larutan sampelnya gitu. Kayak gitu sih cara cara uh, cepatnya gitu ya. Jadi kalian klik aja terseret ke atas gitu ya. Terus kalian arahkan ke tabung reaksinya, terus kalian klik lagi, maka itu akan menetes gitu ya larutan Benedictnya gitu. Nah, setelah itu apa yang akan kita lakukan? Kita menghidupkan ini dulu, menghidupkan api dulu, baru kita pindahkan ini untuk dibakar, untuk dipanaskan gitu ya. Nah, baru dipanaskan, disinilah pengamatan kita itu bekerja gitu. Nah, kalau misalkan dia hijau, dia warnanya apa? Dia tandanya apa gitu ya. Kalau ada terjadi perubahan warna dari yang awalnya tadi biru, kalau dipanaskan tiba-tiba jadi hijau, dia itu menandakan apa nih gitu. Ada gula nggak di situ gitu. Kita balikan lagi ya, sorry. Kita dibalikan lagi ke sini. Oh. Kok nggak bisa? Kalau misalkan kalian penasaran jawabannya apa, kalian bisa klik di sini gitu ya. Green color of the solution indicates the presence of 0.5 to 1% sugar in urine sample. Jadi di situ ada gula gitu. Di situ di urin itu ada gula dengan kadar 1% di larutan sampel urin itu tadi gitu. Kalau misalkan kalian mau menggunakan reagen lain, kalian bisa pilih di sini. Sorry, ini kok nggak bisa diklik sih? Atau putar ulang ya, mengatur ulang dulu. Oke, kalian bisa pilih di sini, bisa menggunakan Vehling test juga gitu. Jadi nanti akan menggunakan reagen yang lain gitu. Pindah lagi nih, kalau misalkan kita mau belajar tentang apa ya, tentang sebentar dulu. Misalkan tentang bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris ini pilihannya sih sebenarnya tidak sebanyak materi yang lain gitu ya. Tapi cukup membantu lah ya untuk memahami teman-teman semuanya gitu untuk menemani belajar bahasa Inggris. Misalkan nih kita akan mempelajari preposisi lokasi ya. Jadi kayak
below, kemudian between gitu kan, in front of atau above gitu. Jadi bahasa Inggrisnya posisi gitu ya, posisi barang gitu. Langsung aja kita langsung ke laboratorium. Lalu kita akan disodorkan exercise gitu ya, exercise 1 nih. Jadi kita langsung klik, judulnya itu tadi ball in ball in room ya, ball in the living room. Jadi gini ya, kita langsung pilih got it, terus got it lagi, got it. I'm ready. Oke, langsung kita klik start. Dan muncullah suatu kamar gitu ya, ruangan lah ya, untuk kita belajar gitu. Nah, selanjutnya see the question ya, see the question. Ini questionnya, put the ball on the sofa gitu ya. Jadi apa tuh artinya? Kalian harus tahu gitu. Ini kan berarti letakkan bola di atas sofa. Berarti posisinya di sini nih. Ya, posisinya di sini. Nah, kalau bener dia itu congratulations gitu. Your answer is correct. Misalkan gitu. Terus pertanyaan yang kedua nih. Put the ball on the table gitu ya. Nah, misalkan aku nggak tahu nih artinya apa gitu ya. Terus kalian ngasal, misalkan naruhnya tuh di yang harusnya di meja, kalian naruhnya di kursi gitu. Pastikan di sini. Nah, kalian jawabannya salah. Jadi akan ada muncul seperti ini gitu. This is not the correct answer. Gitu. Jadi asik kan? Jadi kita kayak main game gitu loh sambil belajar gitu. Apalagi ya? Kalau misalkan matematika nih, ya terakhir deh. Matematika ya. Kalau misalkan matematika atau nanti aku akan juga perlihatkan yang kimia kali ya. Ini yang matematika gitu. Jadi mungkin kita di kelas belajar angka gitu ya, cuma rumus gitu misalkan. Nah, kalian bisa nih belajar secara visual dengan berbagai judul percobaan juga di sini juga macam-macam gitu. Jadi di sini ada percobaan tentang ruas lingkaran, gimana cara kita menghitung ruas lingkaran gitu ya. Apalagi sih ini tentang luas permukaan gitu, macam-macam gitu. Kalian juga bisa belajar ini. Kemudian kalau yang kalau yang untuk yang belum aku perlihatkan itu yang kimia ya. Kalau yang kimia tuh ini ya. Jadi begini, ada yang kelas 12, jadi ada tentang analisis kualitatif minyak, protein gitu kan. Terus juga ada tes untuk gugus fungsi. Wah, macam-macam deh. Kita tinggal belajar ya. Kita tinggal belajar. Jadi misalkan kita mau percobaan apa ya? Misalnya kita mau percobaan sifat asam asetat ya, misalkan gitu ya. Coba dulu deh. Misalkan asam asetat itu cuka ya. Asam asetat itu cuka. Kita lihat prosedurnya dulu nih misalnya. Prosedurnya itu ini nama alat-alatnya ya. Jadi ada nama-nama alatnya juga. Aduh. Ini ya percobaannya. Jadi kalau misalkan kita mau mengamati baunya, percobaannya gimana gitu ya, untuk deteksinya gimana. Terus kalau misalkan kelarutan dalam air, tinggal ditambahkan air, dilihat nih asam asetat itu larut apa enggak, misalkan gitu. Ini dikocok dulu, terus kita diamati gitu ya sampai larutannya homogen gitu kan. Langsung saja, mari kita coba. Simulator. Sorry ya kalau agak lemot. Sorry. Ternyata lama juga.
Oke, udah muncul ya. Jadi ini sudah ada asam asetat di dalam tabung reaksi, kemudian juga ada air ya. Kemudian juga ada air. Lalu kita memilih tesnya ya. Memilih tesnya misalkan kelarutan di dalam air nih. Kelarutan di dalam air. Maka kita mana sih? Bentar-bentar. Help ini apa ya? Kok nggak bisa diklik? Solubility in air. Oh gini. Dituang ya. Jadi dituang dulu. Terus dikocok dulu gitu ya. Nah, itu tuh kalian bisa amati nggak secara visual? Dia tuh larut apa enggak gitu. Kalau misalkan bingung, kita lihat di sini lagi gitu ya. Homogeneous solution is formed, berarti dia homogen ya. Berarti dia larut gitu. Misalnya bau nih ya. Gimana sih caranya kita mendeteksi baunya asam asetat gitu ya? Kalau misalkan kita belum tahu gitu ya. Nah, ini kan udah sebenarnya sih udah kelihatan gitu ya. Ilustrasinya tuh begini. Jadi kita langsung aja klik gitu. A pungent smell is produced. Jadi bau menyengat gitu ya. eh apa kalau yang diberitahu di sini gitu. Terus kita akan mengetahui kalau misalkan dia dikasih lakmus ya. Lakmus itu salah satu alat untuk mendeteksi derajat keasaman, derajat keasaman atau pH dari suatu larutan gitu ya. Kalau misalkan dia warnanya biru di larutan asam, dia itu akan merah, tapi kalau di larutan basa dia akan tetap biru gitu. Larutan lakmus itu ada dua, ada yang biru dan yang merah gitu. Jadi sebaliknya gitu ya. Nah, setelah itu ini kan apa nih? Ini kan asam asetat ya. Terus ini pipet tetes. Jadi kita pipet dulu nih di sini gitu. Sorry, ini kita pipet dulu. Mana sih? Pipet dulu. Oh nggak bisa ya? Loh, kok nggak bisa? Aduh. Sebentar. Apa aku harus ke sini? Tapi harusnya dia sih yang diklik. Aku salah ngeklik gak ya? Kok nggak bisa ya? Coba kita ganti aja ya yang reaksi dengan NaHCO3. Ini asam asetat. Kemudian di sini ada tabung reaksi juga, air ya. Terus di sini ada larutan NaHCO3. Yang pertama adalah kita tuang di sini. Kok nggak bisa sih? Aku help. Ini zat labu berbentuk kerucut ke arah corong distel. Kemudian Anda dapat melihat bahwa beberapa gelembung gas dihasilkan dalam tabung reaksi. Udah benar. Terus bentar.
Sebentar ya, teman-teman. Jadi, bentar, yang keliru itu apa? Terus bentar sini. Oh gitu. Oh tadi aku kurang ya berarti. Itu ya. Nah, jadi kita biasanya asam asetat bereaksi dengan natrium karbonat itu untuk menghasilkan gas CO2 yang berada di air. Kita coba lagi, coba bisa nggak? Harusnya ada gelembung. Kok nggak ada ya? Atau mengatur ulang dulu? Oh, I see. Tadi aku masih belum mengamati dengan baik. Kalau misalkan kita tuang asam asetat di sini, ya, kan menghasilkan CO2 tuh, yang awalnya air ini. Nah, kita bisa barusan, nah ini ada gelembung ya. Jadi ada gas CO2-nya di situ, gitu. Berarti reaksi antara asam asetat dengan larutan natrium karbonat itu nanti akan menghasilkan yang namanya apa? Yang namanya karbon dioksida gitu. Oke, mungkin itu aja ya. Mungkin itu aja ya dari aku. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan selamat mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.